Dan ini dua kapten sudah bersanding. Alena Ayu Arumi, jaga gawang sekaligus kapten dari Garuda Pertiwi. Sedangkan kapten Fadai Sultan Alotaibi dengan jersey bernomor punggung 10. Ya. Ya, segera akan kita saksikan bersama. Laga sudah dimulai. Tadi Adi, saya sempat mengatakan ya bahwa head to head tadi, tapi ternyata untuk tim nasional. Ya, jadi memang di level senior. Jadi memang kita unggul kalau di level senior, tapi tentunya untuk di kelompok usia ini kita nantikan bersama ya. Ini menjadi akan seperti apa? Hal yang sangat menarik ya, karena di kelompok umur masih level playing ground. Banyak kesempatan yang bisa didapat oleh tim-tim yang memang mungkin belum memiliki reputasi yang begitu unggul ya di level Asia. Tapi kemudian bagaimana Saudi dan Indonesia, tim muda dari kedua negara ini akan bersaing coba untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan tentunya tampil membanggakan untuk diri sendiri dan keluarga, menjadi hal yang kunci bagi para pemain muda. Kembali bagaimana atraksi di tribun. Wow. Kita berharap ini menjadi satu suntikan motivasi yang positif, kesempatan yang tentunya begitu luar biasa didapat oleh para pemain muda putri Indonesia. Peluang lagi Noella. Satu umpan berbahaya dan berujung dengan gol pembuka. Dan ini sudah menjadi satu ancaman yang ditawarkan belum lama tadi dari pemain yang memang sudah memberikan pergerakan yang sangat positif. Dan akhirnya Keisa Arabella mampu untuk membuka keunggulan bagi tim Garuda Pertiwi U16 dengan satu aksi yang memukau menyambut umpan yang disajikan sepertinya oleh Fadila tadi, yang bergerak masuk dari flank sebelah kanan dan langsung bisa memberikan begitu baik dan diselesaikan. Berawal dari set play lempar ke dalam dan kemudian agresi yang tepat dari Fadila lewati hadangan dua pemain Saudi Arabia, dan dengan aksi yang luar biasa peel off dari dua pemain bertahan yang menemukan space yang tepat tadi, upaya dari Keisa Arabella untuk membuka keunggulan bagi Garuda Pertiwi. Luar biasa, unggul 1-0 nih Noella dari Saudi Arabia. Bahkan kita melihat umpannya tadi juga bagus sekali ya dia, tepat berada di depan gawang dan mampu dieksekusi dengan begitu baik oleh Keisa Arabella, pemain nomor punggung 9 sebagai left winger. Satu kesalahan. Peluang yang berbahaya tadi Noella, masih ada kesempatan tapi bisa diamankan di area kotak penalti dari Garuda Pertiwi. Ini menjadi satu momen yang harus diperhatikan dengan jeli dan tidak boleh lengah untuk menjaga keunggulan, karena kalau baru saja mencetak gol dalam sepak bola, ini adalah satu momen yang paling bisa dimanfaatkan lawan untuk secepatnya menyamakan kedudukan. Dan organisasi dari pertahanan kurang sempurna sehingga ada foul tadi yang dilakukan oleh Jazlyn. Setelah mencetak gol seperti tadi Anda katakan, ini jangan sampai lengah karena bisa berbahaya, karena tadi langsung ada peluang berbahaya dari Saudi Arabia tentunya kita lihat. Dan ini dia kiper dari Garuda Pertiwi, ada Alena Ayu Arumi. Alena Ayu coba untuk membangun pagar hidup 4 pemain yang menjadi pemain yang dipercaya untuk menghadang upaya tendangan bebas yang sesaat lagi sepertinya akan dieksekusi oleh Kenzi Ala. Reganis Wijanarko menjadi bagian dari pagar hidup. Dari kotak D ini peluang yang tidak mudah, tapi akan coba juga untuk bisa dinetralisir oleh penjaga gawang Aleana yang sudah mempercayai pagar hidup dengan 4 pemain dari Garuda Pertiwi. Lemah tapi masih ada kesempatan dan harus bisa dihadang. Luar biasa. Masih bisa dihadang. Luar biasa. Aliana yang bergegas dengan cepat tadi menutup ruang tembak, pun juga sebelum adanya effort yang coba diarahkan oleh. Melihat 7 menit pertama gimana Adi? Ya, cukup positif, tapi kita lihat bagaimana distribusi yang coba dilakukan oleh sang penjaga gawang Aliana tadi. Bukan yang terbaik dan hampir berujung dengan turnover yang bisa dimanfaatkan Saudi. Kemudian kali ini melaju dengan cepat Anya Gabriela, satu pemain yang juga tampil impresif di awal persaingan. Coba lagi untuk bisa memberikan umpan, dan lagi-lagi targetnya adalah 2 pemain di lini tekanan. Namun yang paling cepat untuk bisa berupaya menyambut bola adalah Keisa Arabella. Hanya Gabriela Chandra tadi yang coba memberikan umpan, tapi powernya agak berlebih. Bersamaan ya Noella. Pertama, para pemain datang dengan kemampuan individu yang sudah terpantau pastinya, tapi bagaimana untuk bisa dalam sebuah struktur ditampilkan bersama. Dan ini yang menjadi satu atensi yang ditawarkan. Satu peluang lagi yang didapat
half chance bagi Garuda Pertiwi dan upaya dari Fadila. Ini juga pemain yang tekanan di area kotak penalti dari Saudi Arabia. Dia coba untuk melepaskan sebuah upaya yang juga sangat baik tadi, tapi sayang tidak mampu untuk bisa menaruh. Ya kembali ya bermain dalam sebuah struktur Noella ini yang akan coba terus di refine dan coba untuk terus coaching dilakukan juga oleh Coach Timo Schönemann. Ini menjadi satu hal yang biasa dilakukan oleh Coach Timo untuk bisa melakukan coaching dengan begitu detail ya kepada para pemain yang kembali kita saksikan bahwa kemampuan secara individu sudah di atas rata-rata bagi para pemain yang ada di kelompok umur ini. Tinggal bagaimana dalam sebuah unit bisa tampil bersama dalam struktur yang dibangun dan dirancang pelatih. Ada turnover kali ini, ada misplaced pass tadi dan upaya lagi dari para pemain Garuda Pertiwi. Wow, coba berputar tadi masih mampu dihadang. Transisi serangan balik, tapi juga kita lihat bagaimana shape pertahanan dengan back four yang tampil bertemu dengan satu saja pemain dengan jersey hijau, tentunya bukan kendala, dan transisi cepat coba dimanfaatkan lagi oleh Garuda Pertiwi. Ya, pressnya kita lihat luar biasa, tapi masih ada sedikit jarak ya antara ketika para pemain tiga terdepan melakukan press, topangan bantuan dari lini intensitas dari press dan movement of the ball para pemain Garuda Pertiwi sejauh ini sangat membanggakan, begitu positif. Mereka juga piawai untuk mencari kesempatan mengancam di zona pertahanan dari Saudi, dan ini bukti juga bahwa memang ada beberapa pemain di roster dari Garuda Pertiwi yang memang sudah membela timnas putri ya di turnamen seperti Piala AFF misalnya. Kita bisa melihat kembali ada ancaman lagi dari Garuda Pertiwi, begitu direct coba memberikan tekanan, umpan yang sangat berbahaya. Itu mungkin cross tapi kemudian berubah menjadi tembakan ke arah gawang yang coba disajikan oleh Fadila. Ya, sejauh ini kita melihat Fadila bisa dibilang cukup aktif tadi ya. Iya. Iya, dia coba set kembali targetnya. Ada Jazlyn Kyla, ada juga sang pencetak gol pembuka Keisha Arabella yang coba menyambut kiriman bola yang sesaat lagi akan ditawarkan oleh Anya. Ya, coba dilambungkan menuju ke satu area berbahaya di penalti, tapi masih belum sesuai dengan rencana tadi Noella. Tapi kemudian kembali bagaimana langsung ada recycle tekanan dan sebuah kesempatan jarak jauh. Sempakan dari Shivana Rizka masih menyamping ya di sisi kanan dari gawang Saudi Arabia. Tapi kemudian kembali bagaimana plan dari tekanan selalu berujung dengan harapannya ada bola yang bisa dilontarkan. Kembali situasi di tribun kita harapkan terus menjadi suntikan motivasi. Ya, sejauh ini Saudi masih belum bisa mengakali press di fase pertama build up. Ketika para pemain Indonesia tiga terdepan begitu agresif, mereka menyulitkan upaya distribusi bola yang ditawarkan dari pemain di zona pertahanan. Kita lihat lagi terlalu tergesa-gesa kemudian berujung dengan kesalahan. Lagi ada sebuah turnover yang coba dimanfaatkan oleh tim Garuda Pertiwi. Ini terus menjadi cerita berulang bagi Saudi di awal persaingan ini, bagaimana tim muda mereka masih terus berupaya untuk bisa keluar dari tekanan dahsyat yang ditawarkan oleh Keisha Arabella dan kawan-kawan. Tapi ini menarik tadi yang Adi katakan tidak ada high risk passes ya. Jadi ini memang salah satu dari rencana pelatih juga berarti. Iya, keep it simple dan tampil dengan sesuai instruksi, dan kita lihat bagaimana build up-nya juga terukur dari para pemain Indonesia dan sangat press resistant ya. Ini kembali keunggulan dari kemampuan individu yang dimiliki sangat baik dipadukan oleh Timo Schönemann untuk tampil sebagai sebuah unit yang sangat solid, dan sejauh ini semua berjalan sesuai dengan rencana. Ada lagi hadangan yang baik tadi dari Raisya Novita. Antisipasi dari set play juga harus baik. Gagal lewati first defender, sangat luar biasa tadi hadangan yang dilakukan. Sangat tepat, tendangan jarak jauh ya, target dari Keisha Arabella, tapi belum bisa membuat bekerja gawang Mariam Abersinya dengan plan dari build up yang terencana. Dan kita lihat bagaimana ada awareness ya dari Keisha Arabella. Dia melakukan scanning, tapi kemudian support datang terlambat sehingga dia mengambil inisiatif dengan cepat tadi melepaskan eksekusi. Lagi peluang melaju berbahaya, kesempatan untuk menggandakan keunggulan, tidak dilewatkan.
Satu gol berhasil ditambah oleh Garuda Pertiwi yang berhasil diluncurkan oleh Nafiza Ayashanori. Ya, luar biasa. Kembali memanfaatkan celah yang begitu menganga di area pertahanan dari Saudi Arabia. Dan yang punya percaya diri yang begitu mengesankan. Dia melaju tanpa ragu dengan aksi dribblenya. Dia melihat penjaga gawang Mariam Abed coba menutup space menembak dan dengan cepat mengambil keputusan yang luar biasa di momen yang genting. Ini adalah satu finishing mematikan yang ditawarkan oleh Nafori untuk menggandakan keunggulan Garuda Pertiwi. Kembali kita dibuat terpukau dengan bagaimana spirit dari para pemain Garuda Pertiwi dan juga kemampuan untuk bisa menyelesaikan peluang. Sangat klinis, Noella. Dalam dua kesempatan yang didapat, ada dua peluang yang tak dilewatkan untuk bisa menciptakan gol bagi tim asuhan Timo Schuenemann yang kali ini di menit ke-24 di laga persaingan di Kudus sudah mampu unggul 2 gol tanpa balas. Iya, dan sejauh ini kita melihat bagaimana decision making mereka juga cukup baik, Adi. Sangat mantap, betul. Sangat mantap. Iya, decision making dalam keadaan tertekan, tapi outball yang keliru berujung dengan kesempatan agak tergesa-gesa. Berhati-hati. Nah, itu dia decision making yang Anda baru saja utarakan ya. Bagi Saudi Arabia, final ball-nya belum sempurna. Dan ini adalah satu sequence di mana sejauh ini Garuda Pertiwi unggul dalam 2 kesempatan. Ada 2 action yang berujung menjadi gol. Kembali kredit harus diberikan terhadap klinisnya finishing para pemain dan begitu directnya lagi pergerakan yang sangat dinamis dari Anya. Kendali bola juga sangat baik. Popangan bantuan juga tepat diberikan oleh Ayla. Bahkan speed mereka bisa dibilang rata-rata lebih kencang ya daripada Saudi Arabia. Anya juga gelandang yang begitu luar biasa ini yang tampil di Amerika Serikat untuk klub di San Diego, California, Albion. Garuda Pertiwi karena sejauh ini tampil begitu dahsyat ini tim asuhan Timo Schuenemann yang sudah mampu unggul 2 gol dalam membuka persaingan di grup A bagi Garuda Pertiwi. Wow, kembali mampu dilewati dengan begitu mudah, tapi beruntung bagi Saudi Arabia masih ada double up yang baik tadi yang ditawarkan. Cover dari Dima Ahmed mencegah akselerasi yang kembali sangat mengancam dari Kesia Arabella Manisha. Coach Timo Schuenemann malah mengatakan pada turnamen ini kami mencari pengalaman untuk pemain-pemain kami agar menjadi atlet yang tangguh sehingga timnas putri senior nantinya punya kualitas yang mumpuni. Jadi benar-benar ya, kita lihat dulu ada sequence yang peluang, terjadi. Ada ancaman di area kotak penalti dari Saudi Arabia. Benturan di bagian kepala tapi tidak ada cedera yang dialami. Begitu sulit untuk bisa dilewati tadi. Dia merupakan pemain yang punya pengalaman luar biasa. Masih berupaya Saudi Arabia untuk bisa membangun serangan lebih mengancam, tapi lagi-lagi mampu dihentikan. Mid blocknya juga sejauh ini berjalan sesuai dengan rencana. Distribusi yang cepat ditawarkan lagi oleh Garuda Pertiwi. Gagal tadi Febri Arum. Ya, dan dari tadi kita melihat intercept dari Garuda Pertiwi ini juga impresif ya. Baik sekali ya. Intercept dan coba melakukan pressing. Harapannya ada turnover juga terus berujung sangat baik untuk Garuda Pertiwi. Outball yang ditawarkan kali ini, kiriman bola yang lebih mengancam, lebih terukur. Ini juga menjadi hal yang kunci ya bagi tim asuhan Timo Schuenemann dengan bisa memanfaatkan ketangkasan dari Fadila pun juga dengan Anya Gabriela yang terus memberikan kita penampilan yang memukau. Kembali kita lihat rilis dari bola juga sangat cepat. Ini memberikan bukti bahwa ada kecepatan yang coba dimanfaatkan ketika bola menuju ke sepertiga akhir bidang permainan lawan ya. Anya Gabriela kembali tadi coba lakukan koneksi. Ini girl to girl marking yang dilakukan oleh dirinya tidak mudah karena Kesia Arabella punya footballing IQ yang luar biasa dan sudah dia perlihatkan di laga kali ini. Lagi melaju, begitu sulit bola untuk bisa direbut, tapi ada kesalahan umpan tadi membuat Saudi punya peluang untuk bisa keluar dari bidang permainan sendiri. Tapi lagi-lagi ada intercept yang tadi Noella sudah bahas. Baik sekali. Iya, berujung dengan peluang lagi untuk Garuda Pertiwi. Bali dengan mudahnya
Bola bisa dikuasai lagi, tapi sayang kali ini umpan dari Anya Gabriela tadi mampu untuk diantisipasi. Walaupun belum ada serangan yang berbahaya dari Saudi sebenarnya dia sejauh ini. Ada pelanggaran nampaknya. Iya, ada sedikit komplain dari Jazlyn Kayla ya, melihat pemain yang tergeletak rekannya. Dia lakukan protes kepada sang referee. Ada sedikit masalah sepertinya yang sedang dialami oleh Fadila. Harus mendapatkan atensi dari fisio. Dan ada review yang akan dilakukan. Ada potensial pelanggaran yang terjadi. Dadi Surama Torong menuju ke monitor di sisi lapangan dengan adanya potential foul di sini. Sedang ada review dan ini dia ada dorongan tipis, tapi apakah ini dianggap cukup ya untuk membuat lawan terjatuh? Ya. Fadila yang kehilangan keseimbangan. Memang ada kontak dan ada gangguan yang dilakukan oleh Arwan Naif. Ini jelas ada obstruksi yang mencegah adanya upaya sepakan atau effort menuju ke gawang yang bisa dilakukan tadi oleh Fadila. Ada lirikan yang dilakukan oleh sang defender Arwan Naif untuk melihat di mana posisi dari Fadila. Ini juga yang menjadi perhitungan dari VAR untuk kita nantikan keputusan dari referee Dandi Surama. Iya, kita ikut deg-degan nih menunggu keputusan dari wasit Dandi Surama. Penalti diberikan. Penalti diberikan. Nantikan eksekutor yang akan diandalkan untuk bisa menambah lagi koleksi gol. Dan kartu merah harus diberikan, betul, karena ini menjadi dokso. Kalau ada penalti yang diberikan kepada Garuda Pertiwi, maka pemain yang melakukan foul tadi harus diganjar kartu merah. Dan terlihat ada ekspresi yang begitu emosional, dia menangis. Dan sepertinya Jazlyn Kayla yang akan menjadi penembak tendangan penalti untuk Garuda Pertiwi. Iya, tentunya ini pressure tambahan juga hadir ya untuk Miriam Abed sang penjaga gawang dari Saudi. Kita akan lihat apakah akan tepat membaca arah bola di Jazlyn Kayla. Kita juga akan nantikan apakah tendangannya akan membuahkan satu gol untuk Garuda Pertiwi. Wow, ini short dia startup ya. Wow, luar biasa. Satu gol. Ini bukti confidence yang dimiliki oleh Jazlyn Kayla dan bagaimana atraksi selebrasinya juga sangat pas dengan gol yang dia lesakan. Dengan run up yang sangat pendek, ini adalah satu aksi yang begitu berani ya. Kalau kita lihat mungkin karena dia punya kemampuan yang luar biasa, dan ini adalah lagi kemampuan teknis, kemudian kepercayaan diri tingkat tinggi, dan bagaimana klinisnya sepak penalti yang ditawarkan oleh Jazlyn Kayla yang semakin membuat nyaman Garuda Pertiwi di Kudus. 3 gol sudah Noella tercetak. Iya, tentunya ini awal yang baik, apalagi 3 gol berhasil dicetak sebelum berakhirnya babak pertama dia. Ini menjadi modal tambahan yang luar biasa tentu untuk kepercayaan diri para pemain juga. Ya. Terhadang lagi upaya build up dari Saudi Arabia. Ada pelanggaran lagi. Handball sepertinya baru saja dilakukan oleh Joud Faisal. Ini dia, kita saksikan kembali ya. Kita nantikan apakah ini adalah sebuah pelanggaran. Iya, berujung tendangan bebas Noella. Shifana yang bersiap ya. Shifana Rizka Nadifa, Jalal Al-Homidi. Tendangan bebas berbahaya Noella. Dan terjadi kebelut setelah bola terlepas, dan tambahan gol lagi untuk Garuda Pertiwi. Kembali lagi-lagi selebrasi juga dilakukan tentunya oleh Jazlyn Kayla yang begitu percaya diri dan klinis tadi. Finishing yang luar biasa dari Jazlyn Kayla lagi-lagi.
Jazlyn Kayla, defender yang tadi untuk bisa menyambut bola dengan upaya rebound. Kesalahan fatal penjaga gawang, terlepas tadi. Coba menangkap dalam situasi bola yang begitu sulit tadi dengan kiriman sepakan dari Shivana Rizka. Dan bagaimana sangat aware-nya Upaya, bahkan selebrasi Siu sudah terjadi di Kudus. Ini semakin lengkap pesta gol yang bisa disajikan oleh Garuda Pertiwi dengan keunggulan 4-0 sebelum halftime. Ini menjadi satu penampilan yang kembali sangat positif, begitu impresif, dan lagi-lagi yang harus digarisbawahi, klinis dari upaya para pemain Garuda Pertiwi. Iya, dan kalau kita lihat dari gol terakhir tadi, ini bagaimana mereka juga bisa memanfaatkan dengan baik celah yang ada di. Dan benar-benar fokus ya para pemain dari Garuda Pertiwi ya. Dan bagaimana sudah terduduk sekarang pelatih mereka begitu kecewa melihat situasi di lapangan dengan para pemainnya yang tampil dalam tekanan yang luar biasa dari tim Garuda Pertiwi dan tidak bisa memberikan respons yang tepat di laga ini. Iya, tentunya nanti di babak kedua juga dengan keunggulan seperti ini perlu untuk mengadjust permainan tadi ya. Iya betul, adjustment di terutama zona pertahanan dan tergesa-gesanya para pemain. Ada kesan mereka juga begitu gugup memulai laga ini. Kita lihat kembali kesalahan-kesalahan yang dilakukan tanpa tekanan berarti dari para pemain Garuda Pertiwi. Berujung turnover, ada lagi ancaman, dan jelas tadi pelanggaran dilakukan terhadap aksi dari Febri Arum, bintang muda dari Putri Tangsel City Under 18 yang baru saja dijatuhkan. Lagi-lagi ya, tanpa ingin memainkan bola, hanya coba menghadang tadi Juan Hussein yang Febri Arum tadi terjatuh. Ini pemain-pemain dari Saudi harus berhati-hati karena sudah ada satu pemain yang mendapatkan kartu merah, Hadi. Iya, semakin sulit ya mereka. Kalah segalanya di lapangan, kalah juga jumlah pemain. Lagi ada tekanan. Wow, langsung menuju ke gawang. Ya, mengincar hat-trick tentunya Jazlyn Kayla. Dan ini banyak sekali peluang yang terjadi sebenarnya di selama babak pertama ini ya. Iya, sangat banyak. Coach Timo melihat tayangan ulang dari sepakan langsung Jazlyn. Tentunya Jazlyn mungkin punya alternatif yang lebih baik untuk memberikan umpan sebenarnya bagi rekan-rekannya, karena tadi terhitung ada 3 pemain ataupun 4 bahkan dengan jersey merah yang coba sebenarnya menyambut kiriman bola dari Jazlyn. Lagi Bali satu upaya press ya yang di-engage sangat tinggi, berujung dengan passing game dari Saudi tidak bisa berjalan mulus. Dan ini kredit terhadap komitmen, effort yang disajikan oleh tim Garuda Pertiwi, dan mereka bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh Coach Timo begitu baik sejauh ini. Wow, luar biasa. Sayang terlalu deras tadi ya bola yang coba dimanfaatkan. Kembali runs yang ditawarkan oleh Fadila ketika ada bola-bola yang ditawarkan dari lapangan tengah. Tadi Ayla yang coba menciptakan peluang untuk Fadila ya, tapi masih gagal. Dan bagaimana di lini serang, kombinasi yang ditawarkan oleh Coach Timo ini sudah begitu paham permainan satu sama lain ya, baik upaya dari Keisha Arabella dan juga Fadila, karena mereka kedua pemain yang memperkuat satu tim yang sama ya, Arema FC Under 15. Kembali chemistry sudah cukup terbentuk bagi keduanya dia. Dan Coach Timo yang tahu betul tentunya bagaimana perkembangan sepak bola di Malang, sangat mengandalkan 2 pemain dari tim muda wanita Arema. Kesempatan lagi coba dicetak sebelum halftime. Minimal 9 menit ya Noella? 9 menit. Ini adanya review tadi yang cukup panjang juga, tidak hanya satu kesempatan. VR terlibat di laga persaingan babak pertama. Pertiwi kita bersimpah dengan Keisha Arabella yang juga sudah mencetak gol. Fadila yang tampil begitu positif dari flank. Leganis yang menjaga balance di lapangan tengah. Kemudian Anya punya kecepatan, kemampuan dribble. Dan leader mereka Jazlyn juga tampil begitu positif dengan brace yang sudah dia cetak. Kembali kesempatan, satu umpan lambung, satu peluang lagi.
Coba diambil oleh Rengganis tadi ya. Iya, dan bola coba disambut dengan sebuah kontak oleh Fadila, tapi belum bisa. Tapi kemudian bagaimana imajinasi yang sudah kita bisa lihat dari para pemain muda Indonesia ini, dan upaya Fadila sayang tadi ketika mendapatkan kesempatan, bola belum bisa diarahkan tepat sasaran, tapi kembali ruang selalu saja bisa di siapapun pemain yang dalam posisi yang menekan bagi Indonesia untuk bisa melepaskan upaya menuju ke gawang. Yang terkini tadi Fadila. Iya, peran dari Fadila sejauh ini juga cukup banyak ya bagi Garuda Pertiwi. Sangat mobile, dia juga direct, dia punya kemampuan dribble, dia percaya diri untuk bisa memberikan tekanan. Jadi bahkan front four dari Garuda Pertiwi semuanya tampil. Mungkin Garuda Pertiwi juga bisa menambah 1 gol lagi dengan peluang-peluang seperti tadi ya, cukup luar biasa peluangnya. Akan semakin membuat kita sangat puas apabila Garuda Pertiwi bisa unggul bahkan sebelum berakhir di persaingan babak pertama. Iya. Dia dan Super Soccer Arena ini udah standar FIFA juga dia. Dengan rumput sintetis. Rumput sintetis juga sudah menjadi standar ya dari FIFA ya. Tapi harapannya tentunya bisa dirubah menjadi rumput sebenarnya. Harapannya. Di Motionema tentunya masih ada perbaikan-perbaikan, ada atensi yang diberikan di halftime team talknya, walaupun nanti akan berlangsung cukup rileks, tapi tetap ada atensi terhadap detail yang akan disampaikan oleh Coach Timo. Unggul dengan jarak yang cukup nyaman, tapi tidak boleh lengah dan harus terus bisa menjaga konsistensi penampilan, menjaga pressure yang bisa disajikan ketika bola dipegang oleh para pemain muda dari Indonesia ini. Dan menjaga tingkat kebugaran tentunya, karena dari tadi mereka melakukan high pressing. Iya, rotasi akan bukan tidak mungkin dilakukan cukup masif ya di babak kedua oleh Coach Timo. Iya. Karena sudah unggul cukup nyaman ini dengan 4 gol tanpa balas. Lagi passing game yang sangat cair diperagakan oleh bintang-bintang muda sepak bola wanita Indonesia. Melaju lagi dengan aksi dribble, ada step over yang disajikan begitu luar biasa positif tadi Shivana Rizka. Ada lead challenge tadi yang tersaji Keisa Arabella. Berbuah gol tambahan karena begitu switch on-nya Jazlyn Kela untuk bisa menyambut bola dan menambah lagi keunggulan dari Garuda Pertiwi. Percobaan build up serangan dilakukan oleh Saudi. Terlihat sangat padu di zona pertahanan. Ketika ada masalah yang datang langsung dibantu rekannya. Ini menjadi hal yang kembali sangat baik. Iya, dan kita menantikan ya di babak kedua, karena rasanya dengan keunggulan 4 gol pelatih Timo Schueneman ini bisa melakukan banyak rotasi pemain seperti yang Anda katakan tadi. Pemain yang lebih difavoritkan ketimbang pemain lainnya. Ini menjadi satu hal yang nyata terlihat dari Coach Timo dengan dia juga membagi waktu bermain yang fair nantinya untuk para pemain yang ada baik di starter maupun juga di bench dari Garuda Pertiwi. Iya, dan berakhir sudah pertandingan babak pertama dengan Garuda Pertiwi unggul 4-0 atas Saudi Arabia.